Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Seorang mukmin adalah seseorang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin adalah seorang yang seharusnya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah Azza wa Jalla hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan hilang keresahan yang ada dalam jiwa kita, akan hilang kegundahan yang ada dalam dada kita, karena kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin adalah seseorang yang ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia buru-buru untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin adalah orang yang tidak pernah menganggap kecil sebuah dosa, tidak pernah menganggap kecil sebuah kezaliman. Seorang mukmin adalah seseorang yang tidak pernah menyepelekan sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menganggap bahwa ketika kita melakukan suatu dosa, kita hanya mengatakan ini hanya dosa kecil, ini hanya kemaksiatan kecil. Janganlah kita melihat sesuatu itu dari besar dan kecilnya dosa dan maksiat. Tetapi lihatlah kepada siapakah kita bermaksiat. Kita bermaksiat kepada Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Baik, Allah yang menurunkan rahmat yang begitu luas kepada diri kita. Maka sekali lagi, jangan pernah kita menganggap remeh suatu dosa. Jangan pernah kita menganggap remeh suatu kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kemaksiatan yang kecil bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Bisa jadi sebuah kebaikan yang kecil membuat kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Gara-gara lalat, seseorang bisa masuk surga. Gara-gara lalat, seseorang bisa masuk ke dalam neraka. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, dakhala rajulun al-jannata fi dubab. Ada seseorang yang masuk ke dalam surga gara-gara lalat. Wa dakhala rajulun an-nara fi dubab. Dan ada orang yang Allah masukkan ke dalam neraka gara-gara seekor lalat. Ceritanya begini, Rasulullah SAW menceritakan, marra rajulani ala qaumin. Ada dua orang yang dia melewati sebuah kaum. Ada dua orang yang melakukan suatu perjalanan, dan di tengah perjalanan dia melewati perkampungannya suatu kaum. Kemudian di tengah perkampungan itu, lahum sonamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Orang-orang penduduk di kampung itu tidak membiarkan setiap orang yang lewat di kampung mereka sampai mereka memaksa orang yang lewat tersebut untuk mempersembahkan sesuatu kepada berhala yang mereka sembah. Maka mereka pun ketika menghentikan orang yang pertama, mereka mengatakan qarrib, persembahkanlah sesuatu untuk berhala-berhala kami. Maka orang yang pertama tadi mengatakan, laisa indi syai', aku tidak memiliki apapun juga. Aku tidak punya apa-apa untuk bisa dipersembahkan kepada berhala-berhala kalian. Maka mereka mengatakan, qarrib walau dubaba, persembahkanlah suatu persembahan kepada berhala kami walaupun dengan seekor lalat. Maka orang tersebut lalu mempersembahkan seekor lalat, dibunuhnya lalat tersebut untuk dipersembahkan menjadi sebuah persembahan kepada berhala yang disembah oleh penduduk di kampung tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, fadakhalan nar. Maka orang tersebut pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka hanya karena seekor lalat yang dia bunuh untuk dipersembahkan kepada berhala yang disembah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang kedua. Ketika orang yang kedua tadi lewat, maka
Penduduk kampung tadi mengatakan, "Qarrib, persembahkanlah suatu persembahan untuk berhala-berhala kami." Maka orang yang kedua mengatakan, "Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'a min dunillah." Tidak mungkin bagi aku, tidak pantas bagi aku untuk mempersembahkan satu persembahan yang aku persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Maka fadarabu unuqah fadakhala al-jannah. Orang yang kedua tadi langsung dipenggal kepalanya dan meninggal dunia pada saat itu juga. Dan dia pun dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga. Karena dia tidak mau untuk mempersembahkan persembahan walaupun seekor lalat pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, gara-gara seekor lalat, seseorang bisa dimasukkan ke dalam surga. Gara-gara seekor lalat, seseorang bisa Allah jerumuskan ke dalam siksa api neraka. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Wahadihil kalimah al-wahidah." Dan ini satu kalimat saja. Yatakallamu bihal abdu, yang dengan itu kita mengucapkan kalimat tersebut. Yahwi biha finnari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, yang dengan itu Allah memasukkan kita ke dalam neraka, yang neraka itu panjangnya lebih panjang, lebih jauh, lebih lebar dibandingkan dengan jarak antara timur dan barat. Rasulullah SAW menjelaskan hal tersebut untuk mengingatkan kita. Jangan pernah kita menganggap sepele kemaksiatan yang kita kerjakan hanya karena gara-gara dosa itu bukan termasuk dosa yang besar. Dosa kecil bisa menjadi besar di hadapan Allah ketika kita sudah pada tahap menyepelekan dosa tersebut. Karena kalau kita sudah menyepelekan sebuah dosa, pada hakikatnya kita menyepelekan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyebutkan hadis ini di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa untuk mengingatkan kita agar kita tidak menyepelekan sebuah dosa, agar kita tidak menyepelekan sebuah kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menganggap kecil atau besarnya sebuah dosa yang dengan itu kita dengan enaknya menganggap remeh dosa yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat, lihatlah kepada siapa kita berbuat kedzaliman. Kita telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas rahmatnya. Kita telah berbuat zalim kepada Allah yang maha baik, yang menurunkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang menyelamatkan kita dari berbagai kemadaratan, yang menyelamatkan kita dari berbagai keburukan, yang menjauhkan kita dari berbagai perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Semoga taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla senantiasa tercurahkan kepada diri kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menerangi jalan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan istiqomahan kepada kita untuk senantiasa berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.